Di masjid kampung saya, cara sholatnya dengan shaf yang rapat. Sedangkan aturan pemerintah, sholatnya diberi jarak. Apa yang seharusnya saya lakukan? Ya, untuk saat ini seperti yang kita tahu bahwa pemerintah kita menetapkan untuk sholat dengan berjarak, dan kita tahu bahwa ini ternyata juga ijtihad para ulama di masa ini membolehkan karena wabah, ya. Maka ketika kondisi seperti ini, ya kita sholat dengan berjarak. Sekalipun kita pada dasarnya mengikuti pendapat wajibnya merapatkan shaf, ya. Namun itu pendapat pribadi kita. Adapun ketika pemerintah menetapkan suatu pendapat yang itu sekali lagi telah menjadi ijtihad para ulama juga, kita harus ikuti. Artinya kita mengalah, ya, tidak bersikukuh dengan pendapat pribadi kita demi taat kepada pemerintah, ya. Karena yang namanya pendapat fikih dalam berbagai masalah itu kan bermacam-macam. Kalau masing-masing pribadi harus mengikuti pendapatnya, sementara pemerintah mengharuskan suatu pendapat, maka akan terjadi kekacauan. Karenanya dalam kondisi seperti ini yang mereka mengharuskan, ya kita harus ikuti. Tapi kalau mereka tidak mengharuskan, maka kita mengikuti pendapat yang kita kuatkan. Ya. Contoh dulu misalnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang khalifah yang kita ketahui bersama ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Ketika sholat di Mina, beliau sholat 4 rakaat. Padahal sunnahnya 2 rakaat qashar. Tapi Utsman bin Affan seorang sahabat yang mujtahid. Karena hal tertentu beliau berijtihad dan menetapkan sholatnya 4 rakaat tamam, bukan qasr. Nah, sahabat yang ada sholat di belakang beliau, dan di antara mereka adalah Ibnu Mas'ud, yang akhirnya beliau juga mengikuti sholat dengan tamam, dengan sempurna tanpa diqasar. Padahal beliau Ibnu Mas'ud mengharuskan untuk diqasar. Ya, beliau mengikuti atau berpendapat, tentu bukan pribadi, tapi memang ada riwayat dari Nabi mengharuskan apa? Qasar. Tapi beliau ngalah dan mengikuti Utsman sebagai pemimpin ketika itu. Bahkan diriwayatkan bahwa beliau mengatakan, laitani minha rakaatani mutaqabbalatan. Mudah-mudahan 2 rakaat yang saya lakukan diterima. Ya. Kan 2 rakaat plus 2 rakaat kan gitu kan. 4 rakaat ya. Beliau saya mengatakan mudah-mudahan 2 rakaat yang saya lakukan diterima. Karena beliau pada dasarnya mengharuskan 2 rakaat saja, tapi mesti menambah 2 lagi karena mengikuti Utsman. Ya. Sampai akhirnya mengatakan begitu. Nah, ketika beliau ditanya, "Mengapa Anda tetap melakukan seperti itu?" yakni tidak mengikuti pendapat pribadi Anda. Beliau menjawab, "Al-khilafu syarr." Perbedaan pendapat itu tidak baik, terutama ketika berselisih dengan waliyul amr. Ya, berselisih dengan waliyul amr, ya itu jelas berefek buruk dan perbuatan buruk, ya, bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Nah, begitu pula dalam bab ini, ya. Dalam bab ini sekalipun sesungguhnya kita mengikuti pendapat wajibnya merapatkan shaf, tapi ketika pemerintah kita mengharuskan
tidak rapat, ya kita mengalah demi taat kepada waliul amr yang Allah wajibkan. Ya, suatu saat, dan semoga Allah Azza wa Jalla segerakan, ketika kewajiban itu tidak ada dan semua kembali seperti biasa, maka kita kembali kepada apa yang kita yakini, yaitu kita merapatkan shaf. Ya. Nah, kalau kita di masjid yang tidak mengikuti protokol pemerintah, ya nampaknya kita jangan dulu sholat di tempat itu, ya, nampaknya begitu, karena kita akan jatuh pada pelanggaran nantinya. Wallahu a'lam. Ya.